Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara yang ke-11 dengan judul acara reaksi natif Create Read Update Delete bagian yang kedua. Saya Zidni Anasalidai dengan NIM 23 51893 NFSP 23096 akan membawakan sedikit pembahasan dan juga hasil praktikum yang telah dibuat. Mulai dari kajian terlebih dahulu. Jadi, menurut Atmojo pada tahun 2023, CRUD adalah Create, Read, Update, dan Delete sebagai operasi dasar untuk mengelola data. Di praktikum acara 11 ini secara khusus menerapkan operasi read untuk menampilkan data yang diambil dari Firebase dan juga delete untuk menghapus data. Kemudian, dari Firebase Real-Time Database tersebut digunakan sebagai basis data NoSQL yang akan menyimpan data titik dalam format JSON dan mendukung sinkronisasi secara real-time. Kemudian, untuk mengakses database-nya sendiri, di script-nya menggunakan 3 unsur utama. Yang pertama, ref untuk menentukan path datanya, onValue untuk membaca data secara real-time, dan juga untuk menghapus menggunakan fungsi remove yang mengambil data berdasarkan ID, kemudian WebView yang digunakan untuk menampilkan file HTML dalam aplikasi React Native. Jadi nanti disimpan di dalam folder asset image, akan disimpan di aset milik folder HTML berisikan map HTML sebagai file struktur HTML yang digunakan untuk ditampilkan pada aplikasi React Native-nya, sehingga dapat ditampilkan seperti ini. Nah, di situ sebagai base map digunakan Leaflet.js dan juga JavaScript untuk menampilkan interaktif dengan mengambil tampilan marker, menampilkan pop-up, dan juga interaksi klik maupun hapus. Kemudian menurut Sutanto dan Panca pada tahun 2020, bahwasanya React Native Maps atau Google Maps API sebagai library milik React Native yang menyediakan komponen peta base map Google untuk Android maupun iOS. Dan di situ unsurnya sendiri ada dua. Yang pertama ada bagian map view untuk menampilkan area petanya dan juga marker untuk menampilkan titik lokasinya. Untuk file yang kedua, yakni file lokasi TSX yang dikonfigurasi untuk menyimpan list data dan juga melakukan fungsi delete data. Di situ nanti menghapus data yang menggunakan fungsi remove dari Firebase dan juga dapat menambahkan alert ketika dilakukan proses hapus sehingga akan mencegah penghapusan yang tidak disengaja. Kemudian di awal akan ditambahkan dulu import library Firebase-nya yang memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada initialize app, kemudian get database, ref, onValue maupun remove untuk menghapus, dan kemudian ada juga fungsi handle delete yang di situ akan menghapus konfirmasi terlebih dahulu data yang tidak dihapus. Kemudian referensinya diambil dari database Firebase real-time pada points. Kemudian ada fungsi remove untuk menghapusnya. Selanjutnya, kalau misalnya tadi ini adalah contoh penanganan pada Android dan juga iOS, tetapi kalau di web nanti akan menggunakan fungsi confirm. Nah, kemudian data points tersebut dari Firebase akan disusun dalam bentuk section list. Kemudian juga ditampilkan tombol delete untuk masing-masing item. Nah, di sini untuk masing-masing item menggunakan touchable opacity dan juga icon font awesome 5. Kemudian juga ditambahkan fungsi handle press yang apabila diklik dapat membuka Google Maps dengan koordinat lokasi dan juga dapat menambahkan fitur refresh data menggunakan refresh control. Jadi ketika ada data yang ditambahkan maupun dihapus, secara otomatis akan dilakukan refresh. Sehingga nanti hasilnya dapat menampilkan daftar lokasi secara benar di aplikasinya. Kemudian ada tombol delete yang berfungsi untuk menampilkan konfirmasi ataupun alert dan juga confirm. Dan juga data Firebase yang dapat diperbarui secara real-time karena memiliki fungsi refresh. Selanjutnya, pada file map WebView TSX yang akan menampilkan tampilan HTML map-nya milik Leaflet yang berisi peta base map-nya Leaflet untuk ditampilkan pada aplikasi React Native menampilkan tombol navigasi untuk menambahkan lokasi yang baru. Nah, dari situ dilakukan import WebView dari React Native WebView, ditambahkan pada body-nya. Kemudian di tadi bagian folder assets HTML, dibuat folder HTML, kemudian di dalamnya ada penyimpanan map HTML. Di situ disimpan sebagai file HTML lokal dan ditambahkan ke tampilan WebView yang diatur pada script map WebView ini. Kemudian dari situ ditambahkan dari cons web map ini juga ada bagian tombol plus dari unsur touchable opacity yang akan menampilkan navigasinya ke halaman input lokasi untuk menambahkan input titik baru. Kemudian ada pengaturan style WebView dan juga bagian floating action button tersebut. Dan dari situ ini adalah contohnya touchable opacity yang kalau misalnya diklik akan mengarahkan router ke halaman form input lokasi.
Kemudian hasilnya berupa file map HTML yang ditampilkan di aplikasi React Native dan floating action button yang berfungsi ketika diklik akan ke halaman form input lokasi. Nah, di sini contoh running ya, ada Visual Studio Code. Kemudian pada file selanjutnya map HTML yang diambil, yang diatur pada map web view ini, dia akan memiliki base map dari leaflet dan juga fungsi delete marker dari pop-up yang ditampilkan dari koordinat Firebase tersebut, dan menggunakan fungsi JavaScript delete point dengan konfirmasi sebelum menghapus datanya. Nah, dari situ dihubungkan library-nya ke leaflet dan juga font awesome CSS. Kemudian akan dilakukan inisialisasi Firebase-nya di web. Nah, di sini akan diinisialisasi milik unsur Firebase. Kemudian ada peta menggunakan fungsi lmap di sini. Selanjutnya juga ada pengambilan data milik points. Di sini akan mengambil data points. Kemudian akan menampilkan marker pada setiap titiknya tersebut, dan nanti akan ada bagian tombol delete, di mana nanti pop-up delete tersebut setiap ada marker yang akan memanggil fungsi menggunakan delete points. Kemudian dari situ ditampilkan tilenya menggunakan basemap OpenStreetMap dan juga dikonversikan datanya dalam bentuk float. Nah, selanjutnya pada file gmap.tsx yang di sini akan menampilkan basemapnya dari Google Maps API, React Native Maps. Dia akan menampilkan peta Google Maps dengan markernya dari data Firebase. Kemudian di situ pada platform iOS dan juga Android akan menggunakan Dynamic Import Require React Native Maps. Kemudian untuk marker yang dibuat dari koordinat dan bisa menampilkan nama sekaligus koordinatnya. Yang pertama akan melakukan inisialisasi terhadap Firebase-nya di React Native. Kemudian ada bagian state markers dan loading untuk menampilkan marker dan apabila ada titik baru yang ditambahkan. Misalnya di sini di bawah ada indikator loading. Kemudian selanjutnya ada ambil data dari Firebase points dan memvalidasi koordinatnya. Selanjutnya akan ditampilkan petanya di dalam map view dan marker menggunakan marker maps dengan mengambil data dari ID, latitude, longitude, dan juga data-data lainnya. Kemudian dari situ juga ditambahkan floating action button yang kalau diklik akan mengarahkan ke form input. Jadi dari halaman gmap maupun map web view ini, dua-duanya masing-masing bisa menambahkan poin baru menggunakan floating action button yang mengarahkan ke form input location. Dari situ kemudian markernya dapat dimunculkan dan ada landing yang muncul ketika data diambil. Nah, dari situ ketika pembuatan filenya ada beberapa kendala yang ditemukan. Yang pertama, ketika di aplikasi Expogo tidak dapat muncul data titiknya dan juga loading yang begitu lama. Ternyata ketika ditelisik kembali, konfigurasi Firebase itu ada yang tidak sesuai. Jadi karena kemarin copy paste dari Google Docs, jadi masih menggunakan konfigurasi Firebase milik Pak Ansori sehingga dilakukan pengecekan kembali. Jadi referensi database dan projectnya bisa sesuai. Dari bagian lokasi, map web view, dan gmap yang masing-masing punya tambahan konfigurasi Firebase seperti ini disamakan, dicek kembali sehingga memiliki referensi yang sesuai dua-duanya, semuanya. Nah, untuk hasilnya sudah saya rekam pada HP. Diawali dari runningnya terlebih dahulu di awal. Ini yang kemarin. Nah, jadi ada tambahan tab baru, leaflet map, gmap API, dan lokasi. Kemudian masing-masing ini memiliki basemapnya sendiri-sendiri dengan alert konfirmasi ketika Anda melakukan fungsi hapus data. Kalau yang leaflet map ambil dari map web view dan juga map HTML, dan masing-masing memiliki pop-up maupun fungsi delete seperti ini buttonnya. Nah, ini kalau untuk yang kedua, untuk Gmap API atau dari file gmap.tsx, jadi dia mengambil basemapnya dari Google Maps dan markernya sama menampilkan data dari Firebase. Itu masing-masing titik sudah bisa tertampilkan. Yang kalau diklik bisa mengarahkan ke Google Maps atau rutenya, ini juga bisa dari bagian ini kalau mau mengarahkan ke Google Maps. Nah, misalnya ini hendak dilakukan delete. Nah, dari titik baru
Nah, ini misalnya ada titik yang mau dihapus. Dilakukan hapus. Titik oh my god-nya dihapus. Nanti loading dulu sebentar. Sehingga sudah tidak ada titik oh my god-nya. Nah, begitu juga dengan bagian yang ada pada leaflet. Jadi keduanya masing-masing udah saling terupdate ngambil dari Firebase-nya. Karena titik oh my god tadi udah dihapus. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.